Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Terteri Channel. Subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi yang tidak digoreng-goreng tentang Pi Network dan tidak ngawur, sembrono, ngalor ngidul. Oke, langsung aja saya akan bahas dalam video kali ini. Dan video ini lucu lagi ya, mulai bermunculan orang-orang pada resah ya, karena core team itu bertujuan akan open network di tahun 2024 ini. Sekali lagi ya, garis bawahi, core team tidak menyebut tanggal. Oke? Dan itu tujuan core team, itu rencana, baru rencana. Kenapa? Karena sudah direncanakan jika, ada syaratnya, jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika yang KYC sudah 15 juta. Kemudian 10 juta sudah termigrasikan ke dompet wallet Pioneer. Selanjutnya disusul dengan poin pokoknya adalah 100 aplikasi ekosistem sudah ke mainnet. Dan ditambah lagi ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu banyak macamnya. Sekali lagi ya, banyak macamnya. Dan kita tidak tahu faktor eksternal itu termasuk dengan keadaan-keadaan apa ya, ekonomi global yang tidak menentu ini ya teman-teman. Dan ini ada seorang pahlawan gitu ya, katanya gitu ya. Saya mau ketawa juga lihat video ini ya. Dan ini mungkin bagi pioner yang nggak paham tentang proyek Pi Network itu wah seneng banget ya. Tentu kabar ini kan kabar yang bagus gitu loh ya, kabar yang memang angin-angin surga banget gitu. Dan ini yang ditunggu-tunggu kan oleh pioner, apalagi ya tentunya harapannya mining ini kan cair, dapat uang gitu ya. Ya saya tidak menampi itulah ya, saya juga menambang, tapi enggak effortnya juga dan halunya nggak kebangetan. Makanya kita ini komunitas dibilang halu wajar, karena kalian sendiri yang terlalu ini ya, jumawa dengan 4,7 miliar itu gitu ya, dinasehatin masih aja bilangnya ya semoga aja GCV, kamu ini nggak tahu kripto. Kamu ini gimana sih, kamu ini pioner bukan sih, kok sepertinya nggak respon, nggak mendukung harga GCV. Biarkan mereka yang berjuang ya, biarkanlah mereka yang berjuang GCV. Guys, saya tuh nambang Pi Network tapi pakai data, pakai ini analisa yang nggak ngawur kayak kalian gitu loh ya. Saya jelaskan ya. Tapi nanti kita reaction dulu video ini. Baru itu nanti saya akan jelaskan sebetulnya ya arah tujuan gitu ya. Dan ini sudah di reaction juga sih sebetulnya oleh Abbas Safwan. Abbas Safwan ini dia kepercayaan Pi Network itu tinggal 30%. Dia sendiri yang bilang di channelnya ya. Di beberapa hari yang lalu, tempo yang lalu ya. Dia tuh udah mulai inilah udah mulai berpikir dan mulai menganalisa ya kan, tapi masih agak bingung juga gitu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan biar teman-teman tuh paham ya, sebetulnya saya itu pro Pi Network atau kontra ya. Yang jelas kalian nanti akan nilai. Kalau saya terus terang tujuannya ingin menyehatkan akal pikiran kalian. Kalau mining ya tetap mining sampai hari ini. Koin saya udah banyak, udah migrasi guys ya, jadi tanggung. Dan apalagi sudah dikabarkan core team tujuannya nanti open network tahun ini. Kalau tahun ini nggak jadi ya tahun depan gitu aja kan gitu ya. Tapi soal harga saya nggak yakin ya GCV itu akan sukses. Kenapa ya, nggak sesuai lah ya. Hanya orang-orang yang pingin kaya aja yang mengharap seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah abang ini nggak pingin duit? Oh pingin guys, siapa sih hari gini yang nggak pingin duit? Tapi nggak se-effort itu ya, nggak sehalu itu saya gitu ya, pakai data. Kalaupun nanti harganya $1 aja saya sudah bersyukur. Kenapa? Ya koinnya udah banyak kan? Itu ya, $1 itu udah alhamdulillah banget bagi saya. Saya sudah ikhlas dan menerimanya dengan lapang dada. Yang penting open mainnet, listing di bursa, udah itu aja. Itu harapan saya. Dan katanya teman-teman juga ada yang nggak paham juga tentang Pi Network ini. Pi itu nggak di listing di bursa. Aduh, tambah ini nggak paham juga tentang Pi ya. Aduh, Pi itu nanti digunakan sebagai alat bayar. Ini juga konten kreator yang sangat nggak paham tentang kripto ya. Nah nanti teman-teman juga yang kemarin nanya kan, coba kalau nggak buat alat bayar, terus kenapa core team
itu menyetujui barter-barter. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Tonton terus, jangan di skip-skip ya. Saya akan bongkar semuanya biar kalian tuh tujuannya lempeng. Oke, setelah melihat video yang konyol satu ini udah direction oleh Abah Safwan. Kalau Abah Safwan dia tujuannya mengedukasi ya. Sekarang ini udah mulai meluruskan. Oke, kita lihat dulu nih. Siapa orang itu? Dari PT Enggal Sejati Nirwana, kalau saya tidak salah, Pak Fauzan. Mari kita ikutin video yang satu ini. Api itu apa? PT Enggal Nirwana Sejati ya, Abah, mohon maaf saya luruskan. Sekali, dan lakukan di situ nanti baik dan benar. Kalau sudah KYC, setelah itu sudah migrasi, baru nanti silakan ikut di komunitas-komunitas di mana fasilitas ada. Nah, saya hanya memfasilitasi bagi yang terdaftar di Enggal Nirwana Sejati. Enggal Nirwana Sejati. Jaringan dibuka besok Desember ini, akhir bulan ini. Ya, dibuka. Berarti Januari saya akan ada pencairan konverter dari Januari saya akan ada pencairan. Dia mengklaim ada pencairan, guys. Di Bali di Februari, di situ adalah Enggal Nirwana Sejati untuk mendapatkan yang teman-teman mendaftarkan saat ini sampai tanggal 15 1M. Berapa koin yang dibayar, Pak? 1 miliar. Kalau GCV 314159 teman-teman nanti baik teman sahabat dimanapun berada. Nah itu dia teman-teman, sudah di review oleh Abah Safwan juga. Nah jadi dengan adanya info seperti ini ya, ini pasti tentu kan menyenangkan kan ya. Iya dong, yang namanya pencairan ya kan di bulan Januari 1 miliar per apa namanya per pioner atau per koin, dia bilangnya ada kalau harganya GCV ya kan. Nah itu kan kalau harganya GCV, sedangkan siapa nih, Fauzan ya, Bapak Fauzan katanya ya, kata Abah Safwan ini dia namanya Bapak Fauzan, dia yang punya PT Enggal Nirwana Sejati atau ENS ya. Nah ini beberapa hari yang lalu ada yang komentar di kolom komentar video saya bahwa ada yang ketipu juga. Ternyata sistemnya ya PT ini ya, PT tersebut ini dia mengumpulkan pioner ya kan, ya katakanlah member prioritas lah ya kan, dikumpulkan. Ayo siapa yang mau cair koin P-nya daftar ke PT punya saya. Nah, nanti kalian daftar itu 500.000 per orangnya. Saya dengar seperti itu ya. Ada yang bilang seperti itu. 500.000 per orang. Kalau 1.000 orang tinggal kalikan 500 kali 1.000. Wow, lumayan tuh harganya. Baru pendaftarannya aja. Nah, nanti kalau nggak open mainnet ya kan, itu nanti dibawa kabur tuh duit. Saya yakin. Itulah kenapa saya terus mengedukasi kalian ya, Bapak Ibu semuanya. Ya teman-teman, jangan berprasangka saya ini julid, jangan berprasangka saya ini munafik, jangan berprasangka saya ini apa namanya nyinyir gitu ya. Tujuan saya itu mencerdaskan Bapak Ibu supaya teman-teman paham proyek P-Network. Oke, saya jelaskan ya. Si Bapak yang punya PT tadi, katanya namanya Fauzan, itu dia sendiri aja nggak tahu P-Network itu apa. Dia aja bingung ya. Gimana mau mencairkan? Terus dia mau mencairkan uang 1 miliar gitu, dikasih ke pioner satu orang 1 miliar gitu. Seberapa sultan sih dia? Ya, PT ini apa? PT ini bergerak di bidang apa? Kok bisa-bisanya dia mau mencairkan di bulan Januari? Aduh, semakin ngalor ngidul nggak jelas ini ya. Ini kabar kayak gini nih udah bermunculan sejak tahun yang lalu. Santer kabar open network, banyak oknum penipuan, ujung-ujung nanti nipu ya. Oke. Nah, ujung-ujungnya nipu, kalian suruh daftar ke PT itu, daftar 500.000. Kalau ada perjanjian nanti kalau open network. Kalau nggak open network, uangnya hilang. Udah, gitu aja lah gampangnya. Kalian sudah kehilangan 500.000. Iya, 500.000 mungkin bagi orang kaya sedikit. Dan mungkin bagi yang notabene ingin sehari gajinya 100.000, itu banyak guys. Ya, itu nggak uang sedikit. Apalagi kalau dia mengumpulkan ribuan orang. Berapa tuh? Nah gitu ya. Nah gini loh guys. Jadi project P-Network yang benar ini ya, saya akan kupas nih di video kali ini. Simak baik-baik, jangan di skip-skip.
proyek P-Network ini adalah cryptocurrency. Satu, proyek P-Network ini adalah cryptocurrency. Kalau kalian masih ngebully saya nggak paham P-Network, lu yang nggak paham bro, ya kalian itu udah dihasut, ya dihasut oleh youtuber menyesatkan, ya. Beberapa video beberapa hari yang lalu ada sudah video saya unggah. Kalian boleh cek ya. P-Network itu kalian cek di terms of service-nya P-Network itu sendiri. Itu resmi dari Nicholas yang mengetik di situ. Dari perusahaan P-Network-nya sendiri. Kalian klik di beranda aplikasi P-Network kalian, klik titik 3 bagian atas, lalu kalian scroll paling bawah, klik di menu TOS. TOS itu singkatan dari Terms of Service. Di situ sudah dijelaskan semuanya, kelayakan, fitur dan lain sebagainya terkait dengan kriptografi, ya. Dan P-Network itu dijelaskan di poin kalau nggak salah 7.5. P-Network itu, ya, itu adalah cryptocurrency, ya. Jangan menganeh-aneh. Nanti saya akan menjelaskan semuanya. Cryptocurrency dan mempunyai volatilitas yang sama dengan Bitcoin dan juga Ethereum. Sama seperti kripto yang lainnya. Ya, tidak beda dengan kripto yang lainnya, sama. Di situ dijelaskan sama dengan kripto yang lainnya. Artinya, volatilitasnya juga tinggi, harganya naik turun, tidak stabil dan akan listing di bursa setelah open mainnet. Di situ dijelaskan udah jelas loh, kok kalian masih nggak jelas-jelas juga, ya. Akan listing di bursa setelah open mainnet. Jadi kalian nggak usah ribut buat mencairkan ke PT yang nggak jelas-jelas itu dengan syarat pendaftaran sekian ratus ribu, jangan guys, kalian akan tertipu nantinya, ya. Kalian itu nggak usah ribut tentang cairnya koin P. Kalau koin P itu nanti setelah open mainnet sudah di listing di bursa, kita nanti bisa jual koin kita seperti kripto yang lainnya, nggak beda, ya. Kita jual di bursa, kita cash out, jual ke USDT. Dia berubah ke USDT, barulah kita transfer ke exchange Indonesia. Misalkan dia listingnya di bursa Binance, atau dia listingnya di bursa BitGet, atau listing di bursa OKX, atau listing di bursa Huobi. Tapi yang Huobi yang itu, ya, itu kabarnya itu kan dia akan melisting. Tapi kita kan belum tahu, ya, belum resmi dari core team menyatakan itu. Hati-hati ya, itu belum resmi. Oke, nanti kalau P-Network sudah listing di bursa manapun, kita tinggal jual, kita tinggal sell koin kita ke dompet wallet bursa si yang melisting itu atau ke wallet Web3-nya melalui aplikasi P-Network kita yang ditransfer ke wallet P-Browser kita. Kita jual di exchange, ya. Di situ nanti berubah jadi USDT. Ini bagi pemain kripto kayak saya ini udah transaksi setiap hari pakai kripto, jual beli itu udah biasa guys, ya. Dijual di bursa yang melisting, baru kita nanti transfer ke exchange Indonesia seperti Indodax, Pintu, ya, rekeningku, banyak exchange Indonesia. Nah, kalau saya biasa pakai Pintu guys. Kalau kalian ingin daftar juga aplikasi Pintu, OKX dan lain BitGet, saya nanti linknya juga saya sematkan di deskripsi video. Kalian daftar di exchange-exchange yang saya sebut tadi, ya. Nah, itu nanti udah kalau sudah masuk ke exchange Pintu, Indodax atau manapun, itu nanti udah bisa kita cairkan ke rekening kita. Nggak usah perlu kalian ribut mencairkan di PT-PT yang mengaku-ngaku ingin mencairkan sekian miliar. Itu ujung-ujungnya pembodohan dan penipuan. Ingat-ingat itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan barter. Oke, saya jelaskan. Saya berkali-kali bilang ke Anda semuanya yang belum paham proyek P-Network, oke lah. Kalau kalian terdoktrin dengan konten kreator bahwa P itu sebagai alat pembayaran, itu salah besar. Loh, kenapa core team menyetujui itu? Bahkan memposting di Verset Forum. Ini loh, negara ini yang melakukan barter diposting oleh core team. Itu sebagai apa ya? Itu percobaan saja, itu kan festival. Memang tujuan core team itu, tujuannya P ini secara inklusif bisa digunakan oleh semua warga di dunia ini, ya, dengan cara menambang pakai koin P, pakai handphone, dan itu bisa digunakan untuk uang nyata. Itu tujuan core team. Sekali lagi, kalau tujuannya itu, ya kan, kalau kalian pemahamannya untuk jual apa, buat beli
produk, beli rumah, beli apa-apa pakai koin Pi, salah besar. Kita ini hidup di Indonesia. Ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Jangankan Pi yang belum listing di bursa, belum jelas harganya berapa. Kalian transaksi besar-besaran menggunakan koin Bitcoin, Ethereum, itu kalian diciduk polisi. Kalau nggak percaya, kalian cek di deskripsi video. Sudah saya bikin konten beberapa bulan yang lalu. Ada seorang oknum yang memperjualbelikan dengan jasa gitu ya. Dia penyewaan mobil, transaksinya dengan Ethereum pakai Bitcoin, itu ditangkap polisi, guys. Karena itu melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Terus solusinya bagaimana dong, Bang? Jadi nggak bisa buat apa-apa dong koin Pi-nya. Nggak bisa buat barter dong, nggak bisa. Walaupun Kortim tujuannya itu untuk membeli barang, itu kan di Amerika. Kalau di Amerika disetujui, ya silakan kalian hidup di Amerika. Kalau kalian ingin hidup di Indonesia, bisa menggunakan transaksi Pi nyata, pakai koin Pi kalian buat beli barang ini, nggak akan bisa, guys. Ada aturannya. Pemerintah itu punya aturan, ada undang-undangnya. Negara kita ini punya undang-undang. Oke, punya peraturan. Jadi kalian itu jangan berasumsi nanti setelah open mic baru kalian bisa belikan barang ini itu pakai koin Pi. Ya salah dong, pakai rupiah ya. Yang benar pakai rupiah. Nah, kalau nanti Indonesia sudah melegalkan, ya kan? Nanti ada undang-undang yang memang sudah melegalkan kripto itu bisa ditransaksikan langsung, ya mungkin bisa. Ya kan? Tapi sekarang belum ada undang-undang tentang itu. Jadi nggak bisa. Itu masih ilegal. Oke? Jadi sampai sini jelas ya. Nah, semoga kalian tercerahkan dengan video ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar kalian. Saya akan jawab atau saya akan bikin video supaya lebih jelas lagi. Oke? Terima kasih. Salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.